Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sobat Kairos, saat Anda mengalami penderitaan dalam hidup ini, ingatkan diri Anda bahwa itu bukanlah alasan untuk mengeluh, melainkan untuk bersukacita. Hal itu mungkin tampak berlawanan dengan keinginan kita sebagai manusia yang ingin menikmati kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita dapat bersukacita karena penderitaan kita bermanfaat bagi jiwa kita sendiri. Pencobaan apapun yang kita tanggung hanyalah penderitaan ringan yang sementara saja, yang mempersiapkan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Penderitaan akan semakin memurnikan kita dan membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Penderitaan menguji iman kita dan meneguhkan bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Penderitaan akan mendewasakan kita dengan cara-cara yang tidak akan pernah dapat diwujudkan tanpa pencobaan. Dengan pengetahuan ini, kita dapat bersukacita menanggung penderitaan, karena kita memiliki pemahaman bahwa penderitaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan Tuhan anugerahkan kepada hidup kita. Pernahkah kita mengalami perbuatan baik berdasarkan kasih yang kita lakukan, bahkan dibalas dengan perbuatan jahat sampai kita menderita? Mengenai hal ini, Petrus menegaskan, bila hal ini seperti ini kita alami, kita harus tetap melakukan yang benar. Penderitaan meski membuat fisik kita sakit, tetap akan membuat kita berbahagia, karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Melalui konteks perikop kali ini, kita diajak untuk memandang kepada Kristus dan setia hidup yang dikuatkan oleh Roh-Nya yang kudus. Petrus menekankan, apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Ia juga sangat menderita karena dosa kita. Ia menderita meski ia benar. Ia diperlakukan tidak adil meski ia berlaku adil. Karena itu, kesediaan menderita ini pun seharusnya menjadi karakteristik orang Kristen dengan meneladani Yesus Kristus. Kita lebih siap meninggalkan cara hidup yang lama yang dikuasai oleh hawa nafsu dan siap menanggung derita karena berbuat baik. Menghadapi dan menjalani penderitaan karena kebenaran adalah bukti kesungguhan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan berkomitmen sungguh-sungguh berserah kepada Kristus dengan iman yang kokoh dan setia yang hidup oleh Roh dan mengasihi kebenaran Injil, resikonya akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Sebenarnya, menanggung setiap resiko dalam setiap persoalan hidup mungkin menjadi tanda
bahwa saudara menyenangkan Allah dan setia kepadanya. Penderitaan sering kali menyertai peperangan iman kita melawan dosa, dunia yang fasik, dan kuasa si jahat. Bahkan kita pasti dilepaskan dari segala keinginan dan pengabdian kepada dosa. Petrus kemudian langsung mengedepankan persamaan rohaninya. Orang yang telah ikut terbagi salib Kristus tidak lagi terpikat oleh daya tarik dosa seperti keinginan-keinginan manusiawi, sebab dia hanya terpikat oleh daya tarik Allah. Siapa yang menderita karena kesetiaan kepada Kristus pasti diberkati, karena Roh Kudus akan berdiam atas mereka dengan cara istimewa. Kehidupan mereka akan penuh kehadiran Roh untuk bekerja dalam mereka, memberkati, menolong. Seperti di ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sobat Kairos, mari setia dalam iman, pengharapan, dan kasih saat menjalani berbagai pergumulan, perjuangan, penderitaan yang berat, bahkan dinista dan dihina. Karena melalui pencobaan yang menyakitkan, Allah mengizinkan kita mengambil bagian dalam penderitaannya dan membentuk dalam diri saudara seturut dengan yang diinginkan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Oras.